Sukses by design. Jadi di video ini saya mau share pandangan saya, ide saya, point of view saya tentang bagaimana caranya kita bisa mendesain financial success. Sukses secara finansial. Sekali lagi, ini sukses duitnya banyak. Karena masih banyak tuh orang-orang yang komen kayak, buat apa sukses di dunia, karena yang penting adalah akhirat. Ya, akhirat di channel lain ya, saya nggak ngomongin sukses akhirat. Tapi gini, kalau kita sukses secara materi di dunia ini, kita bisa berguna bagi banyak orang, kita bisa beramal lebih banyak, kita bisa bantu lebih banyak orang, maka pintu sukses akhirat juga menurut saya, setahu saya, itu lebih gampang kebukanya. Bener gak sih? Jadi jangan kemudian karena kita merasa gagal ya, gagal, merasa tidak berguna di dunia ini, di dunia material ini, akhirnya merasa tidak ada gunanya ngomongin sukses, karena akhirnya pelariannya adalah ke omongan tentang akhirat saja. Padahal nggak, dua-duanya berkaitan. Sukses di dunia, kita bisa membantu banyak orang, kita akan sukses juga kok di akhirat. Jadi daripada kita ngomongin yang di akhirat nanti, ya sekarang kita ngomongin yang material dulu. Sekali lagi, konteksnya adalah di sini bagaimana caranya kita bisa mendesain sukses kita secara finansial. Nanti ketika kita udah sukses secara finansial, kita mau bantu banyak orang, mau banyak beramal, mau banyak bangun tempat ibadah, silakan, it's okay, nggak ada masalah. Tapi gini, prinsipnya adalah kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kita nggak bisa bagikan apa yang kita nggak miliki. Kita mau bantu banyak orang, kita tidak punya, kita nggak bisa bantu orang. Sesimpel itu. Makanya penting banget mindsetnya dirubah. Kita harus punya dulu barang sebanyak-banyaknya. Kita harus punya income, kita harus punya finansial yang sebesar-besarnya tanpa memiskinkan orang lain supaya kita bisa bantu orang lebih banyak lagi. Itulah yang saya mau share di sini, bagaimana cara kita bisa mendesain. Jadi kita sukses tuh by design, bukan by nasib, bukan karena hoki. Orang sukses karena hoki banyak dan nggak ada yang salah dengan kehokian. Masalahnya adalah kalau orang suksesnya karena hoki, mereka nggak bisa nge-share ilmunya, mereka nggak bisa duplicate. Dan kebanyakan orang sukses tuh by nasib atau by nasab, karena bapaknya pengusaha sukses, maka anaknya pengusaha sukses, itu nggak bisa diduplikasi. Orang nggak bisa relate. Nah, ketika orang nggak bisa relate, akhirnya apa yang muncul? Ya jelas aja lu bisa, orang bapak lu konglo, bapak lu pejabat, bapak lu menteri, bapak lu pengusaha income-nya triliunan, ya banyak orang nggak bisa relate. Tapi ketika di sini saya akan share tentang gimana caranya mendesain. Sekali lagi, mendesain artinya ini adalah sebuah ilmu yang bisa digunakan oleh siapa saja. Wah, saya kan cuma tukang gorengan pinggir jalan. Bisa diaplikasikan. Saya jamin, saya garansi 100%. Bisa diaplikasikan. Saya kan cuma anak tukang becak. Bisa. Saya cuma anak petani. It's okay, nggak masalah. Saya kan tukang becaknya, ya nggak masalah juga. Selama Anda mempraktekkan apa yang saya share di sini, Anda akan bisa sukses secara finansial. Paling nggak dari awal tukang becak, nanti jadi juragan becak. Itu kan dahsyat luar biasa. Nah, jadi gini, langsung ke ilmunya ya. Jadi poinnya adalah kalau kamu mau sukses secara finansial, saya akan coba jelaskan dari belakang, dari ujungnya dulu. Karena kalau kata Stephen Covey di bukunya 7 Habits of Highly Successful People, Highly Effective People, itu kita selalu start with the end in mind. Jadi kita selalu mulai dari akhirnya dulu. Goalnya apa? Goalnya adalah kita mau sukses secara finansial. Kita mau mencapai kebebasan finansial. Kita mau punya rekening puluhan miliar. Kita mau punya uang puluhan miliar di rekening kita. Mulainya dari mana? Sekarang kita mulai dari ujung. Kita mau punya uang puluhan miliar. Uang puluhan miliar atau ratusan miliar atau triliunan gitu ya. Itu dimulai dengan kita mencapai satu yang namanya kondisi financial freedom. Bebas secara finansial. Kenapa harus bebas finansial dulu? Jadi financial freedom itu adalah checkpointnya. Kalau Anda udah sampai di titik ini, ke selanjutnya jadi lebih gampang. Maksudnya gini, ketika Anda udah financially free, Anda udah nggak usah menukar waktu Anda dengan uang. Di sanalah tiba-tiba opportunity jadi banyak banget nih yang datang. Jadi banyak banget opportunity yang akan datang. Nah, ketika opportunity itu udah datang, dan satu opportunity aja kalau dieksekusi dengan baik dengan tim yang tepat, uang miliaran, puluhan miliar, itu udah bukan mimpi lagi. Trust me, I've been there, I've done that.
Jadi bukan sembarangan saya ngomong tapi nggak pernah gitu ya. Oh nggak. Saya udah pernah melakukan dan saya juga sudah ada di sana. Jadi saya ngerti apa yang saya omongin. Sekali lagi, saya ngerti apa yang saya omongin. Kamu tinggal duplicate aja, tinggal ikutin aja. Goal pertamanya adalah financial freedom. Financial freedom itu adalah kondisi di mana kita udah nggak usah lagi khawatir soal uang. Kita udah nggak usah khawatir tentang besok mau makan apa, bayar cicilannya bagaimana. Dan kita nggak usah khawatir kalau liburan pakai uang dari mana. Nggak usah khawatir, kenapa? Karena kita udah financially free. Dari financial freedom kita membuka waktu kita, membuka diri kita, membuka kesempatan kita untuk ketemu dengan orang yang udah sangat sukses. Orang-orang yang keuangannya udah triliunan. Kita udah bisa bebas ketemu dengan mereka, bisa berinteraksi dengan mereka, bebas bertukar peluang dengan mereka, yang mana kalau satu peluang kita execute dan berhasil, jadi gampang banget ke depannya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mencapai financial freedom? Nah, ini yang beberapa kali saya udah sampaikan juga. Saya akan sampaikan lagi di sini karena ternyata masih banyak yang belum paham. It's okay, nggak masalah. Tugas saya adalah terus mengulang dan mengulang, sharing dan sharing. Semoga semakin banyak orang yang sukses secara finansial. Oke, jadi untuk mencapai financial freedom, rumusnya gampang banget. Passive income melebihi biaya hidup yang ideal. Sekali lagi yang ideal. Misalnya, hidup yang nyaman dengan kendaraan yang nyaman, bisa liburan dengan nyaman, anggap aja itu perlu biaya 100 juta per bulan. Goalnya adalah mencapai financial freedom dengan passive income minimal banget 100 juta per bulan. Jadi passive income-nya bisa mengcover biaya hidup idealnya. Gimana caranya biar punya passive income? Harus punya aset. Sekali lagi, harus punya aset. Gimana caranya punya aset? Aset itu dibeli atau dibikin. Contoh, kalau mau beli aset, beli properti, beli saham. Aset-aset yang menghasilkan cash flow, passive income berupa cash flow. Bukan cuma aset yang menghasilkan capital gain aja. Karena capital gain hanya bisa kita dapatkan uangnya ketika barangnya kita jual. Asetnya kita jual, kita dapat capital gain. Yes, uangnya gede, tapi akan habis kalau dipakai terus. Sedangkan kalau asetnya menghasilkan cash flow passive income, dia akan terus mengenerate passive income meskipun kita jemur aja tuh aset. Contohnya apa? Saham dari dividen. Jadi saham sekali lagi dari dividennya, bukan dari kenaikan harganya. Properti yang dibisnisin, properti yang kita pekerjakan, seperti misalnya beli properti ada kamarnya 10, kita jadikan budget hotel, kita jadikan butik hotel, atau jadikan kos-kosan, disewakan bulanan. Ada punya tanah, dijadikan lahan parkir, dijadiin lapangan futsal. Pokoknya ada bisnisnya, ada income-nya di sana, ada cash flow-nya di sana. Lalu kemudian misalnya nih, yang aset yang dibikin ya, nggak dibeli. Contohnya apa? Video YouTube. Itu contoh paling asik tuh. Video YouTube yang kemudian ada AdSense-nya sehingga kemudian menghasilkan apa? Passive income juga, cash flow passive income juga. Jadi ada banyak banget pilihan sekarang aset-aset yang bisa menghasilkan passive income. Contoh lagi misalnya bikin online course, bikin e-book yang mana sekali upload orang beli, orang bisa menikmati kontennya, bisa belajar di online course-nya. Kamu tinggal nikmati passive income-nya aja. Itu contohnya. Nah, dari aset-aset ini gimana caranya bisa punya aset? Sekali lagi, kalau asetnya dibeli, ya harus punya active income. Mau beli properti, gimana caranya? Ya harus punya active income. Active income itu dapat dari mana? Dari kita kerja, misalnya sebagai karyawan. Kalau mau active income yang jauh lebih cepat lagi, harus menguasai yang namanya high income skill. Keterampilan-keterampilan yang menghasilkan penghasilan yang besar. Keterampilan-keterampilan yang menghasilkan active income yang besar, yaitu apa ya? Skill jualan, skill marketing, skill salesmanship, skill konten marketing, social media marketing, pokoknya skill-skill yang berhubungan dengan jualan. Karena kalau kamu jago jualan, income-mu akan besar. Kalau ini, berikan saya contoh satu orang aja, jago jualan tapi miskin, ada nggak? Nggak ada. Saya berani garansi. Gak ada orang yang jago jualan tapi miskin. Kalau ada orang yang ngakunya jago jualan tapi dia gak punya duit, berarti dia cuma ngomong doang jago jualan, padahal dia gak bisa jualan. Gak ada satupun orang di dunia ini yang jago jualan tapi miskin. Yang ada adalah orang yang kepengen kaya tapi gak mau belajar jualan, gak mau belajar marketing, sehingga akhirnya dia miskin.
Mungkin Anda saat ini seperti itu, it's okay, nggak masalah. Nonton video ini, mindset Anda mudah-mudahan berubah. Mulai belajar gimana cara jualan. Mulai belajar gimana caranya menguasai minimal 1 atau 2 high income skill. Selesai. Anda praktekkan, income Anda pasti akan besar. Belajar jualan, belajar jadi affiliate marketing. Atau belajar tentang video marketing, belajar sosial media marketing. Belajar konten marketing. Belajar, itu skill bisa dipelajari. Ketika skill ini dipelajari, dikuasai, dan dipraktekkan, income akan datang. Ketika income-nya datang, Anda bisa mulai beli aset. Ketika asetnya udah mulai menghasilkan passive income, Anda gulung lagi passive income-nya, beli aset lagi. Sehingga akhirnya passive income-nya bisa melebihi, membiayai gaya hidup ideal Anda. Anda sudah sampai di financial freedom. Di sanalah pintu akan terbuka. Waktu Anda udah bebas, Anda bisa pakai waktu buat apapun. Ketemu orang, meeting sama bos-bos, meeting sama konglo-konglo, sama laupan-laupan, ikutan komunitas pengusaha, ikutan seminar mahal yang isinya pengusaha-pengusaha kaya. Anda bisa networking di sana. Ketika Anda udah mulai networking, Anda membangun trust, membangun pertemanan, ada satu opportunity datang, hidup Anda berubah bumi dan langit. Tiba-tiba di rekening Anda yang tadinya mungkin cuman puluhan ribu rupiah, tiba-tiba jadi puluhan miliar rupiah. Trust me, I've been there, I've done that. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini. Dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.